Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterlibatan karyawan pada perusahaan Tesla. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja. Baiklah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi, nama saya Naila Nurdalia Rifa dengan NIM C1B023109 dari kelas R002 Prodi Manajemen. Dan di sini juga saya yang sertakan poster saya. Kita masuk ke konsep dari keterlibatan karyawan. Untuk definisi keterlibatan karyawan itu adalah sebuah tingkat komitmen, yakni komitmen adalah di mana karyawan itu merasa terikat secara emosional pada perusahaan, mempercayai nilai-nilainya, dan ingin bertahan serta tumbuh bersama organisasi. Lalu semangat ini berarti menggambarkan energi positif yang konsisten yang ditunjukkan oleh karyawan saat ia menjalankan tugasnya. Dan dedikasi yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaannya. Dedikasi ini ialah kesungguhan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan standarnya dan berkontribusi semaksimal mungkin. Lebih dari sekedar kepuasan kerja, keterlibatan ini mencakup investasi emosional dan kognitif dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu, kenapa sih keterlibatan karyawan ini penting? Yang pertama, alasannya itu meningkatkan produktivitas. Jadi, karyawan yang terlibat ini cenderung bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kedua, itu mengurangi turnover. Keterlibatan itu menciptakan rasa memiliki dan loyalitas. Karyawan yang merasa dihargai dan terhubung secara emosional dengan pekerjaannya itu cenderung bertahan lebih lama di perusahaan sehingga mengurangi tingkat pergantian atau turnover dan biaya perekrutan atau pelatihan karyawan baru. Kemudian, mendorong inovasi. Lingkungan kerja yang mendorong keterlibatan itu akan menghasilkan karyawan yang percaya diri dan bisa merasa bebas untuk menyuarakan ide mereka. Karyawan ini jadi bisa sering menunjukkan kreativitas, berani memberikan masukan, serta berkontribusi dalam inovasi produk, layanan, dan proses kerja. Faktor yang mendukung keterlibatan karyawan itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kepemimpinan, dan itu terbagi lagi dalam 3. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang transformasional itu mampu membangkitkan semangat dan menginspirasi tim mereka dengan visi yang jelas dan bermakna, sehingga dapat membangun keterlibatan karyawan. Kedua, komunikasi yang terbuka. Karyawan itu perlu merasa bahwa suara mereka didengar dan diakui, serta informasi penting itu disampaikan secara transparan. Sehingga komunikasi dua arah yang seperti ini itu mampu menciptakan kepercayaan, keterbukaan, dan rasa saling menghargai di organisasi. Ketiga, itu interaksi yang terbuka. Pemimpin yang secara rutin terlibat langsung dengan karyawan, termasuk pimpinan tertinggi seperti CEO, itu menunjukkan bahwa semua level dalam organisasi itu penting, sehingga akan memperkuat hubungan di tempat kerja. Faktor pendukung keterlibatan karyawan yang kedua itu adalah lingkungan kerja, dan terbagi ke dalam 3. Yang pertama itu budaya positif. Budaya kerja yang sehat ditandai dengan suasana yang saling mendukung dan memberi apresiasi. Kolaborasi yang baik dan penghargaan terhadap kontribusi setiap individu itu akan mendorong keterlibatan yang lebih tinggi. Kedua, pengembangan karir. Karyawan yang merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk belajar, berkembang, dan naik jenjang karir itu akan lebih termotivasi dan terlibat. Program pelatihan, coaching, mentoring, dan promosi internal itu adalah bentuk investasi perusahaan pada sumber daya manusianya. Dan ketiga, itu adalah keseimbangan. Keseimbangan di sini maksudnya keseimbangan kerja dengan hidup pribadi. Organisasi yang memahami kebutuhan pribadi dan keluarga karyawan itu cenderung menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat. Kebijakan seperti jam kerja yang fleksibel, cuti yang memadai, serta dukungan kesehatan itu akan membantu menjaga motivasi dan mencegah karyawan dari burnout. Untuk contoh dari masalah keterlibatan karyawan, saya mengambil dari perusahaan Tesla. Tapi sebelum itu, saya akan mengenalkan dulu, apa sih itu perusahaan Tesla? Jadi, perusahaan Tesla adalah perusahaan otomotif dan energi bersih yang berasal dari Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 2003 dan berbasis di Palo Alto, California. Tesla ini dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan mobil listrik,
teknologi otonom, dan solusi energi terbarukan. Dan pemimpinnya atau CEO-nya adalah Elon Musk. Di bawah kepemimpinan Elon Musk, Tesla ini telah menjadi pemimpin global dalam revolusi kendaraan listrik dan energi bersih di dunia. Baik, saya akan mulai menjelaskan bagaimana kronologinya. Dimulai dari Nico Murillo adalah seorang supervisor produksi di pabrik Tesla Fremont, California yang telah bekerja sejak tahun 2019. Selama bertahun-tahun bekerja, Murillo menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia tuh sering tidur di mobilnya yang sering diparkirnya di area pabrik, terus makan dan mandi di kantor, serta mengorbankan waktu pribadinya demi memastikan target produksi itu tercapai. Pada tanggal 15 April 2024, Murillo mendapati bahwa akun internal Tesla miliknya itu telah dinonaktifkan tanpa ada pemberitahuan apa-apa. Ia mengira itu hanyalah masalah teknis dan memutuskan untuk langsung pergi ke pabrik supaya bisa mengurusnya secara langsung. Dalam perjalanannya, dia menerima email dari perusahaan yang menyatakan bahwa dirinya telah dipecat sebagai bagian dari kebijakan restrukturisasi. Tibanya Murillo di pabrik itu, dia tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan. ID miliknya dicabut dan ia diberitahu bahwa status kepegawaiannya itu telah resmi diberhentikan. Kejadian ini merupakan bagian dari PHK massal yang dilakukan oleh Tesla pada awal 2024 yang mencakup sekitar 10% dari total 140.000 karyawan global mereka sebagai upaya efisiensi akibat penurunan penjualan dan profitabilitas perusahaan. Akhirnya Murillo ini kemudian mengungkapkan rasa kecewanya, kesedihannya dalam unggahannya di LinkedIn dan kemudian itu viral. Ia menyampaikan bahwa ia itu tidak menyangka akan diberhentikan meskipun ia telah berkorban banyak untuk perusahaan. Apalagi diberhentikan ini secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan apa-apa sebelumnya. Baiklah, setelah mendengar bagaimana kronologi PHK karyawan Tesla sebelumnya tadi, saya akan memberikan analisis argumentatif saya. Yang pertama itu berkaitan dengan komitmen dan dedikasi nyata. Jika mengacu pada definisi keterlibatan karyawan, yakni komitmen, semangat, dan dedikasi terhadap pekerjaan, Nico Murillo ini adalah gambaran nyata dari karyawan yang benar-benar terlibat secara emosional dan kognitif dalam pekerjaannya. Kayak seperti ia tidur di mobil di area pabrik itu bukan karena keterpaksaan, tapi sebagai bentuk komitmennya untuk tidak terlambat dan siap menghadapi target produksi. Juga ia sebagai supervisor produksi itu ia sudah berada di level tanggung jawab yang tidak ringan, menunjukkan kalau keterlibatannya itu telah terbukti dan diakui sebelumnya oleh perusahaan. Namun justru karyawan dengan profil seperti inilah menjadi korban dari restrukturisasi dari Tesla. Kemudian masalah kepemimpinan dan lingkungan kerja. Di sini ia dipecat tanpa ada komunikasi dan itu mencerminkan lemahnya kepemimpinan dan absennya transparansi dalam organisasi. Ia tidak diberi informasi terlebih dahulu nih tentang statusnya, melainkan hanya menerima notifikasi saat akun perusahaannya sudah diblokir dan tidak ada interaksi langsung atau komunikasi terbuka dari atasan yang mengindikasikan penghargaan atau penjelasan. Dan lingkungan kerja Tesla ini tampaknya mengabaikan nilai human capital atau tidak ada jaminan karir, penghargaan, dan keseimbangan hidup. Yaitu menciptakan kesan bahwa nilai keterlibatan itu tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga membuat loyalitas dari karyawan ini tidak ada maknanya. Kemudian berkaitan dengan kemanusiaan, dari perspektif saya, kronologi kasus ini memperlihatkan bagaimana dilema nyata dalam dunia kerja modern, di mana rasionalitas bisnis itu kadang menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan. Saya menyadari pentingnya efisiensi dan restrukturisasi dalam dunia korporasi bisnis, tetapi itu tetap perlu ada ruang untuk menghargai keterlibatan individu yang telah loyal, memberikan penuh hati, tenaganya, waktunya, segalanya untuk pertumbuhan perusahaan. Kedepannya saya percaya kalau organisasi yang akan bertahan itu bukan yang paling cepat memangkas biaya, melainkan yang mampu menyeimbangkan antara logika bisnis dengan rasa hormat terhadap kontribusi sumber daya manusianya. Baiklah, dari konsep, kronologi, serta analisis yang saya berikan, jadi kesimpulannya, kasus pemecatan Nico Murillo ini menggambarkan realitas pahit di dunia kerja modern, di mana dedikasi, loyalitas, dan keterlibatan yang tinggi itu tidak selalu
mendapat penghargaan yang layak. Meskipun Murillo menunjukkan komitmen yang luar biasa sebagai karyawan, keputusan dari Tesla ini mencerminkan lemahnya komunikasi, kepemimpinan, dan budaya kerja yang menghargai sumber daya manusia. Perusahaan yang ingin tumbuh berkelanjutan itu harus mampu menyeimbangkan logika korporasi dengan empati serta penghargaan terhadap keterlibatan individu. Baik, sekiranya cukup yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.